Halo semua, terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku, Gloria, di channel kita, FNG Channel. Di video kita kali ini, aku lagi pengen ngebahas mengenai perbatasan negara Indonesia dan Papua Nugini. Di yang mana kita tahu bentuk dari pulau ini itu kayak gini. Di yang sebelah timur merupakan milik negara Papua Nugini dan yang sebelah kiri milik negara Indonesia. Nah, kalau kita lihat garisnya kelihatannya lurus nih, tapi di tengah-tengah sini kayak kegigit gitu. Jadi pertanyaannya, kenapa garis batasnya nggak dibuat lurus aja, kan lebih gampang? Kenapa harus ada lengkungan di daerah sini? Jadi yuk sama-sama kita bahas di video kita kali ini. Nah, jadi Pulau Papua ini itu merupakan suatu pulau yang gede, bisa dibilang gede banget. Luasnya itu kira-kira 800.000 km persegi. Dan pulau ini itu merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Nah, jadi pulau ini itu dimiliki oleh dua negara, yaitu Indonesia di sebelah barat dan Papua Nugini di sebelah timur. Dan sebetulnya adanya garis batas di pulau ini itu karena merupakan garis batas dari kekuasaan wilayah para penjajah di zaman dulu. Jadi yang mana kita tahu Indonesia dijajah oleh Belanda. Jadi di tahun 1800-an Belanda menduduki bagian barat dari Pulau Papua, sedangkan Inggris menduduki bagian tenggara dari pulau ini. Karena di tahun 1800-an Inggris itu udah menemukan tetangga kita, yaitu Australia, yang mana kita tahu nih ya, ujung paling atas Australia itu deket banget sama Papua. Jaraknya kira-kira cuma 150 km tuh dari ujungnya Australia ke Papua, jadi deket banget. Nah, jadi ya nggak susah bagi Inggris untuk menguasai bagian tenggara dari Pulau Papua. Nah, di tahun 1880-an, Jerman datang dan menduduki bagian timur laut dari Pulau Papua. Karena pada waktu itu di Eropa, minyak kelapa itu lagi populer dan Papua ini menghasilkan banyak minyak kelapa. Jadi datanglah Jerman pengen nguasain pulau ini juga. Nah, jadi di sekitar tahun 1800-an, pulau ini itu dimiliki oleh tiga negara Eropa, yaitu Belanda, Jerman, dan Inggris. Bagian barat dari Pulau Papua yang dikuasai oleh Belanda pada tahun 1800-an disebut Dutch New Guinea. Terus bagian tenggara yang dikuasai oleh Inggris disebut British New Guinea. Terus bagian timur laut yang dikuasai oleh Jerman disebut Jerman New Guinea. Karena pulau ini itu dimiliki oleh tiga negara, jadi daripada ribut mengenai perbatasan, maka ada yang namanya perjanjian Den Haag di tahun 1895. Jadi mereka pengen ada kesepakatan mengenai batas wilayah teritori mereka. Jadi mereka setuju wilayah teritori mereka bentuknya jadi kayak gini. Bagian barat dikuasai Belanda, terus bagian timur dibagi dua, yang utara milik Jerman dan yang selatan milik Inggris. Nah, tapi pas Perang Dunia ke-1 si Jerman ini keluar dari Papua, atau dia ngelepasin Papua. Karena di Perang Dunia ke-1 itu banyak banget tentara Australia yang ke Papua, yang melawan orang-orang Jerman di Papua. Karena Australia deket banget kan sama Papua, jadi tinggal nyebrang doang udah nyampe ke Papua. Karena Australia ini merupakan persemakmuran Inggris, udah pasti Australia itu bantu Inggris. Jadi mereka merangin orang-orang Jerman. Jadi orang-orang Jerman itu keluar dari Papua. Jadi setelah Perang Dunia ke-1 berakhir, ada yang namanya Perjanjian Versailles di tahun 1919. Menurut perjanjian ini, Jerman harus benar-benar mundur dari Papua. Nah, karena Jerman mundur dari Papua di tahun 1921, Liga Bangsa-Bangsa, jadi waktu itu belum ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang ada waktu itu LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Jadi fungsinya hampir sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi Liga Bangsa-Bangsa itu mengizinkan Australia untuk mengatur Papua Nugini. Jadi kayak di Australia itu dikasih kuasa atas Papua Nugini, karena emang Papua Nugini itu jaraknya deket banget dari Australia. Nah, karena Australia yang mana kita tahu merupakan persemakmuran Inggris atau merupakan milik Inggris, kalau Australia dikasih kuasa atas Papua Timur, ya jadi sama aja Papua Timur semuanya merupakan milik Inggris. Nah, jadi Papua kebagi jadi dua kayak yang kita tahu sampai sekarang ini. Yang sebelah barat punya Belanda dan yang sebelah timur punya Inggris. Nah, jadi itulah kenapa Pulau Papua ini itu dimiliki oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Papua Nugini. Karena kekuasaan Belanda cuma sampai tengah-tengah Pulau Papua, nah jadi batas wilayah Indonesia juga sampai
tengah-tengah pulau Papua, sama dengan Papua Nugini, karena kekuasaan Inggris atau Australia pada waktu itu cuma sampai tengah-tengah pulau, maka dari itu Papua Nugini cuma memiliki bagian timur dari pulau Papua. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, kenapa di garis yang nampaknya lurus ini itu ada kayak gigitan, jadi agak berkelok-kelok. Nah, itu kita harus kembali ke zaman kolonialisme atau zaman penjajahan. Jadi pada waktu Inggris atau Australia berkuasa, waktu itu sangat gencar yang namanya headhunting atau pemburuan kepala manusia. Jadi pada waktu itu kepala manusia itu dipercaya bisa bawa keberuntungan dan juga sangat prestisius. Jadi orang kayak bisa ngeburu kepala manusia itu bisa ngerasa sangat bangga. Waktu itu headhunting itu sangat marak di bagian selatan pulau Papua. Jadi ini di bagian yang dikuasain oleh Inggris. Jadi orang-orang Inggris di situ juga ngerasa takut, dan menurut mereka headhunting itu sangat meresahkan. Jadi tentara Inggris tuh sering berpatroli. Sebetulnya kadang mereka itu diem-diem ngelewatin batas garis. Jadi mereka diem-diem nginjek daerah kekuasaannya Belanda. Ya kadang juga ribut sama orang-orang Belanda karena ngelewatin batas. Kadang mereka juga berpatroli di Sungai Fly. Kalau mau berpatroli di daratan sudah lebih susah karena hutan di daerah itu sangat lebat sekali. Jadi banyak yang berpatroli lewat sungai juga. Nah, jadi ini ada sungai namanya Sungai Fly yang sering dipakai oleh orang-orang Inggris untuk berpatroli untuk ngurusin headhunting ini. Nah, supaya orang-orang Inggris bisa berpatroli dengan mudah di Sungai Fly, jadi Inggris tuh minta sama Belanda dan garis batas, jadi supaya mereka itu gampang menyusuri Sungai Fly. Nah, jadi untuk jawab pertanyaan yang di awal, kenapa ada lekukan ini, itu karena ngikutin bentuk Sungai Fly. Kalau Inggris mau kayak gitu, nah berarti Belanda rugi dong. Kekuasaan Belanda yang ada di barat kepotong kan. Nah, maka dari itu Belanda minta garis batas yang di bawah Sungai Fly, di bagian selatan Sungai Fly itu digeser sedikit ke kanan untuk mengkompensasi daerah kekuasaan Belanda yang kepotong sama Inggris tadi. Nah, kebetulan juga di sebelah dari garis ini itu ada Kabupaten Merauke. Jadi itulah kenapa disebut Merauke merupakan titik paling timur Indonesia, karena garis batas di sebelah kanan Merauke itu lebih timur daripada garis batas kabupaten-kabupaten atau kota-kota di bagian atas Merauke. Sekian video pendek kita kali ini mengenai kenapa garis batas Indonesia dan Papua Nugini itu nggak benar-benar lurus. Semoga informasi yang aku bagikan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalau aku ada salah, kalian boleh ketik di kolom komentar di bawah. Dan bagi kalian yang punya saran atau ada pertanyaan, boleh banget untuk diketik di kolom komentar di bawah. Bagi kalian yang suka video ini, bisa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.